Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur teks berita. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Sebelum kita membahas tentang struktur teks berita, hal yang perlu kalian ketahui adalah teks berita berdasarkan susunannya terdiri dari dua bagian, yaitu informasi yang paling penting dan informasi yang kurang penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Pokok informasi tersebut yaitu 5W dan 1H atau biasa disebut dengan adik Simba. Sedangkan informasi yang kurang penting disebut uraian atau ekor berita. Nah, tentunya kalian masih ingat kan dengan adik Simba? Adik Simba jika dijabarkan maka terdiri dari 6 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada materi pokok kita, yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Struktur teks berita menggunakan piramida terbalik. Maksudnya, dari setiap struktur yang ada, dari awal atau dari atas akan berisi informasi penting. Semakin ke bawah, maka informasinya tidak terlalu penting. Ketika bagian ekor dipotong, dia tidak akan mengubah esensi dari berita. Jadi, pada bagian kepala dan tubuh tetap sesuai dengan judul berita. Oleh karena itu, antara judul dengan isi berita harus sinkron. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana menentukan struktur teks berita, coba kalian simak pemaparan berikut. 1. Kepala berita atau lead. Kepala berita merupakan paragraf pembuka yang memuat bagian penting unsur 5W dan 1H. Minimal mengandung 4 unsur, what, where, when, who, dan unsur lainnya, why dan how, dijelaskan di tubuh berita. Contoh kepala berita atau lead. Judul berita, Kemendikbudristek lanjutkan bantuan kuota internet tahun 2021 untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Kepala beritanya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengumumkan pemerintah melanjutkan program bantuan subsidi kuota internet di tahun 2021. Bantuan ini akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik pada bulan September sampai November 2021. Kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk kelanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, kata Nadiem dalam konferensi pers Rabu 4 Agustus 2021. 2. Tubuh berita atau body. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat menginformasikan secara lebih rinci mengenai alasan dan kronologi peristiwa dalam berita. Dalam tubuh berita biasanya memuat unsur why atau mengapa dan how atau bagaimana. Contoh tubuh berita. Nadiem merincikan, peserta didik di jenjang PAUD akan menerima bantuan kuota sebesar 7 GB per bulan.
Bagi peserta didik, jenjang pendidikan dasar dan menengah akan mendapatkan 10 GB per bulan. Kemudian, untuk pendidik guru di jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan mendapat 12 GB per bulan. Sedangkan, mahasiswa dan dosen akan mendapat bantuan kuota 15 GB per bulan. Bantuan kuota ini akan disalurkan per tanggal 11 hingga 15 di setiap bulannya dan berlaku selama 30 hari sejak kuota diterima. Nadiem menegaskan, bantuan kuota ini diberikan untuk mendukung proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, ia mengimbau kepada satuan pendidikan segera melakukan pemutahiran data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen melalui sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Pimpinan satuan pendidikan juga diminta mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM di www.verpalpd.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD serta pendidikan dasar dan menengah, atau www.dikti.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Ini harus dilakukan segera karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru, akan banyak murid baru yang harus diisi. Tegas dia. Struktur yang ketiga yaitu ekor berita atau lead. Ekor berita merupakan bagian penutup yang berisi informasi yang tidak terlalu penting. Jika bagian ini dihilangkan, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita tersebut. Contoh ekor berita. Diketahui, pemerintah juga telah memberikan bantuan subsidi kuota internet pada tahun 2020 kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Hal ini dilakukan guna mengurangi beban peserta didik dan tenaga kependidikan saat pandemi COVID-19. Sejauh ini, apakah semuanya sudah jelas? Pasti sudah ya. Mari kita latihan bersama-sama. Baca dan simaklah teks berita berikut ini. Judul berita: Ilham Febrian, pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai menjadi delegasi internasional Youth Leader di Istanbul, Turki tahun 2021. Berita membanggakan datang dari seorang pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Desa Pergulaan Dusur 5, Kecamatan Seirampah, yakni Ilham Febrian, seorang mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta semester 4. Ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi delegasi internasional Youth Leader Santri Milenial di Istanbul, Turki. International Youth Leader sendiri merupakan platform pelatihan dan pendidikan kepemimpinan untuk pemuda Indonesia yang bergerak di bidang student exchange, leadership camp, halal tour, and travel. Youth Leader sendiri difokuskan untuk melatih pemimpin muda yang berpotensi agar mandiri dan siap bersaing di kancah internasional. Dengan visi menggali potensi pemuda sebagai pemimpin umat yang unggul dalam prestasi, profesional dalam bekerja, berakhlakul karimah dalam perilaku, dan siap bersaing di kancah internasional. Ini adalah program resmi yang diselenggarakan oleh pimpinan muda dan didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud yang bertujuan untuk membawa jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan motivasi para delegasi. Ilham Febrian juga terpilih menjadi delegasi internasional Youth Leader di Malaysia Chapter We Love Palestine yang diadakan pada bulan Februari tahun 2022 mendatang. Namun saja, kegiatan menjadi delegasi internasional Youth Leader Turki tersebut terkendala oleh biaya. Masih terdapat beberapa kendala, khususnya biaya untuk mendukung mengikuti kegiatan program tersebut. Tutur Ilham, Jumat 16 Juli.
Kegiatan ke Turki akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Ilham Febrian berharap penuh terhadap perhatian dari pemerintah. Berharap adanya perhatian terhadap perkembangan pemuda Indonesia. Saya harap adanya perhatian khususnya dari pemerintah membantu dalam pengembangan SDM secara internasional merupakan kegiatan positif yang bisa membantu motivasi generasi milenial Indonesia. Tutur Ilham, Jumat 16 Juli. Sumber Kompasiana. Ayo diskusikan dan analisis bersama. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Analisislah struktur teks berita yang telah kamu baca. 2. Sajikanlah hasil pekerjaanmu dalam bentuk laporan sebagai berikut. Tuliskan laporannya dalam buku tugas kalian masing-masing ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.